Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Halo Jaya. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Karena semakin banyak yang tahu, semakin terbuka jalan bagi usahanya. Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Halo, selamat siang semuanya. Semangat pagi. Wow, luar biasa banget ya teman-teman ya. Selamat siang dan juga selamat datang di The Next Dev Summit 2020 at Jakten. Di mana ini merupakan acara puncak dari rangkaian acara The Next Dev Summit 2020 yang berlangsung selama bulan November ini. Dan teman-teman, perkenalkan saya Yuni Wiana. Senang sekali ya bisa menjadi MC untuk acara hari ini, menemani kalian tentunya dari awal sampai akhir acara nanti. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa banget ya. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada. Dan teman-teman, kita akan langsung aja masuk ke sesi kali ini ya, yaitu Accelerate Your Startup Journey. Dan sesi kali ini teman-teman akan sangat spesial karena dipandu langsung oleh Mas Eko Seno Priyanto sebagai GM Business Incubations of Telkomsel. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan beliau ya. Jadi Mas Seno ini pernah menduduki beberapa pos terbaik di Telkomsel, teman-teman. Mulai dari manajer hingga saat ini menjadi GM Business Incubation Telkomsel. Nah, beliau ini teman-teman juga memiliki pengalaman di berbagai startup. Luar biasa banget. Di antaranya di Aku Suka itu sebagai co-founder sekaligus development sekaligus juga finance. Nah, kemudian beliau ini juga sempat nih di kepo.in tepatnya ya, di kepo.in sebagai co-founder sekaligus CEO. Dan Mas Eno juga pernah menjadi bagian dari narada.com sebagai seorang web developer. Langsung aja kita akan panggil beliau ya. Semangat pagi Mas Eno. Pagi. Halo Mbak Yeni. Luar biasa ya, semangat pagi terus nih ya. Mas Eno, gimana kabarnya Mas Eno? Oke, Mbak Yeni, makasih. Oke, baik, makasih. Perkenalkan, halo semua, nama saya Eko Seno, biasa dipanggil Seno.
Saya saat ini sebagai GM Bisnis Inkubasi di Telkomsel, sekaligus saya juga sebagai Head dari Telkomsel Innovation Center atau TINC program. Nah, mungkin saya sedikit cerita aja ya mengenai TINC. Mungkin teman-teman belum familiar juga sebagian di sini. Jadi TINC ini adalah merupakan program Corporate Accelerator Telkomsel. Kita mengembangkan startup-startup yang early stage. Biasanya startup-startup yang ada di MVP stage atau startup-startup yang ada di seed stage. Nah, objektif dari program kita biasanya mencoba berkolaborasi dengan melakukan co-creation, dengan melakukan co-innovation, dan kita mencari aspek sinergistik ataupun juga potensi untuk bermitra secara strategik dengan para startup-startup ini. TINC sendiri relatif masih baru. Kita berdiri sejak tahun 2018, batch pertamanya, dan saat ini kita sudah running batch kelima, masih ongoing. Artinya total startup yang sekarang bergabung kita sekitar 26 startup portfolio di kami. Nah, mungkin biasanya sih pertanyaan yang sering muncul nih ke kami di tim TINC ini adalah apa sih bedanya dengan NextDev gitu ya? Karena teman-teman pasti udah sangat familiar dengan NextDev, tapi kalau TINC gitu ya, ini apalagi gitu kan, apa sih bedanya gitu. Nah, mungkin saya sedikit cerita aja mengenai beberapa program inovasi di Telkomsel. Jadi, di Telkomsel kita punya beberapa program yang memang kita sebut program inovasi atau biasa kita sebut dengan corporate innovations. Kita ada 3 program yang secara spesifik masuk ke dalam ekosistem startup nih. Jadi yang pertama tentunya NextDev. Teman-teman di sini sudah sangat familiar dengan apa itu NextDev ya. Jadi kalau secara singkat sih saya mungkin jelasin aja bahwa NextDev ini program yang memang mencari dan juga mengembangkan startup-startup yang ada di early stage. Selain itu juga NextDev ini fokusnya adalah untuk startup-startup yang main di social impact. Jadi kalau kita lihat ke founder-foundernya, memang founder-founder yang bergabung di NextDev ini adalah yang berada di sekitar industri sociopreneurship lah. Nah, kira-kira ini yang menjadi pembeda dengan TINC. Nah, kalau di TINC, tadi saya sempat jelaskan sedikit TINC itu apa. Fokus kami lebih banyak ke bisnis inkubasi dan juga komersial akselerasi sampai dengan partnership dengan Telkomsel. Nah, jadi ada 2, ada NextDev, ada TINC, dan yang ketiga ada Telkomsel Mitra Inovasi atau TMI. Kalau TMI sendiri relatif masih baru, berdiri sejak mid 2019 sebagai corporate venture capital Telkomsel atau venture arm Telkomsel. Nah, fokusnya lebih ke pendanaan. Jadi kita memberikan funding kepada startup-startup yang sudah ada di growth stage. Nah, jadi teman-teman di Telkomsel memang kita punya beberapa program nih, ada NextDev, ada TINC, ada TMI yang memang masuk ke dalam ekosistem startup. Tapi kelihatan sebenarnya ada apa bedanya antara satu dengan yang lain itu tadi udah saya jelaskan, dan meskipun berbeda, tapi kita align antara satu program ke program yang lain itu ada alignment. Jadi biasanya kadang-kadang banyak juga dari NextDev nih alumninya masuk ke TINC, terus dari TINC juga nanti jangka panjangnya bisa diinvest juga oleh Telkomsel melalui TMI. Mungkin itu sedikit brief aja Mbak Yeni terkait dengan program TINC dan juga inovasi di Telkomsel. Makasih. Baik. Mas Seno, sebelumnya maaf tadi suara saya agak terputus ya. Baik. Jadi tadi mungkin penjelasan singkat lah ya Mas ya terkait inovasi yang ada di Telkomsel ya Mas Seno ya. Baik, terima kasih. Untuk itu mungkin Mas Seno jangan kemana-mana, bisa stay dulu ya. Karena sekarang kita akan langsung aja masuk ke sesi yang kita tunggu bersama Mas Seno, yaitu untuk sesi diskusi kita kali ini. Silakan Mas Seno, aku langsung serahkan panggung virtual ini. Oke, makasih kembali Mbak Yeni. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Oke, senang sekali bisa bertemu siang ini, walaupun secara virtual di acara The NextDev Summit 2020 by Telkomsel. Semoga semua yang menyaksikan di rumah dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan kembali, nama saya Seno, dan di kali ini saya dapat kesempatan untuk memandu sesi Accelerate Your Startup Journey. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan startup di Indonesia sangat pesat sekali. Bahkan di Indonesia sudah muncul beberapa startup unicorns, ada satu startup decacorn, dan startup yang masuk dalam kategori Centaurs juga sangat-sangat banyak. Jadi
sangat banyak sekali startup yang bergabung dan muncul di dalam Indonesia ya. Akhirnya seiring dengan ini muncul juga banyak program-program yang mendukung perkembangan startup di lokal. Dan di sesi kali ini kita akan membahas peran dari program inkubator dan akselerator dalam mendukung pertumbuhan startup itu sendiri. Nah, saya tidak sendiri. Saya hari ini kedatangan dengan 3 tamu spesial. Mungkin langsung aja saya panggil ya. Yang pertama telah bergabung bersama saya saat ini Mas Henry Vincent. Mas Henry Vincent ini merupakan CEO Bizarre, dan Bizarre adalah salah satu startup yang bergabung di Think Batch 5. Saya bacakan sedikit mengenai profilnya. Jadi Mas Henry Vincent adalah seorang entrepreneur, digital marketer, investor dengan pengalaman di industri consumer goods dan juga properti. Vincent juga diakui dalam daftar Forbes 30 Under 30 Class 2020. Mas Vincent juga merupakan salah satu anggota aktif dari Indonesian Retail Minimart Owners Association. Halo Mas Vincent. Halo Mas Eno, apa kabar? Baik. Apa kabar Mas Vincent? Baik. Waduh, senang-senang ketemu di sini sama Mas Eno Iya. juga. Ini lagi WFH di rumah atau lagi cuti atau gimana nih siang ini? Oh enggak nih, lagi di kantor ini, masih di kantor Oh, di juga. kantor ya? Oke, saya kira ini Iya. saya itu kasur di belakang tuh. Oke, luar biasa. Baik, oke. Sehat ya Mas ya? Sehat Mas. Oke, baik. Oke, mungkin saya panggil yang kedua. Saya mau mengundang CEO Jalatek, Mbak Liris Maduning Tias. Nah, saya sedikit bacakan juga. Mbak Liris adalah CEO dan salah satu pendiri dari Jalatek, startup yang bergerak di bidang teknologi aquaculture yang memberdayakan petambak udang. Jala adalah salah satu startup yang bergabung di Think Batch kedua, dan Mbak Liris lulus dari UGM di tahun 2014. Pengalaman dan pekerjaan sebelumnya adalah sebagai oil and gas engineer selama 2 tahun sebelum akhirnya memulai Jala. Halo Mbak Liris. Kayaknya masih di mute Mbak. Belum terdengar suaranya. Halo Mas Eno, kabar baik? Oke, kabar baik. Alhamdulillah. Sehat Mbak Liris? Sehat. Posisi di Jogja kah? Iya, masih di Jogja. Oke, gimana kabarnya Jogja? Panas karena Merapi sedang erupsi. Oh, iya, Merapi. Oke. Semoga aman semua ya, terkendali ya di sana ya. Amin. Amin. Oke, saya lanjut yang ketiga. Telah hadir juga pada sesi kali ini yaitu Mas Feby Agil, CEO dari Nura Farm. Nura Farm sendiri merupakan startup yang bergabung di Think Batch keempat, dan Mas Feby adalah CEO dan juga co-founder dari Nura Farm. Nah, sedikit cerita mengenai Nura Farm. Nura Farm merupakan smart farming company yang memiliki misi untuk meningkatkan produktivitas di industri agriculture dengan memanfaatkan teknologi. Nah, sebelumnya Mas Feby bekerja sebagai machine learning engineer di prosa.ai. Jadi pengalamannya juga sudah pernah di startup lain. Apa kabar Mas Feby? Halo Mas. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Eno? Sehat. Alhamdulillah sehat. Di Bandung posisi? Iya, lagi di Bandung kebetulan minggu ini. WFH atau di kantor? Urus sesuatu. WFH. Kantornya ditutup. Oke. Ya udah, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Iya. Oke, kalau gitu ini kita udah lengkap nih. Tim narasumber kita yang keren-keren sudah hadir semua lengkap. Kalau gitu kita bisa mulai diskusinya. Mungkin saya akan langsung aja diskusi dengan beberapa pertanyaan pertama saya tujukan untuk masing-masing. Yang pertama mungkin saya tujukan untuk Mbak Liris dulu nih. Mbak Liris, boleh diceritakan sebenarnya Jala itu apa? Gimana sih Jala itu bisa membantu petambak udang dan bagaimana cara kerja produknya? Silakan Mbak Liris. Oke, terima kasih Mas Eno. Jalatek sendiri adalah aquaculture technology startup kita yang membantu petambak udang meningkatkan produktivitas dengan menggunakan teknologi seperti IoT water quality monitoring dan juga data-driven farm management serta data-driven stream trading. Jadi solusi Jalatek sendiri awal mulanya juga berasal dari permasalahan salah satu founder kita yang merupakan petambak udang. Jadi dia memiliki permasalahan di tambak di mana ketika gagal panen itu kita nggak tahu problemnya di mana nih ketika itu terkena penyakit apa dan apakah bisa sebelumnya penyakit itu dimitigasi. Nah dari situ muncul ide bagaimana kita membuat suatu produk yang real time monitoring tambak udang. Jadi
ketika owner sedang pergi masih tetap bisa memonitor tambaknya, atau ketika owner memang tidak berada di tempat masih tetap bisa memonitor tambaknya dengan tepat. Nah, di situ ada produk hardware IoT Water Quality Monitoring Devices. Kita punya 4 sensors yang mengukur kualitas air, kemudian akan mengirimkan data secara berkala ke cloud yang terhubung ke handphone petambak, sehingga petambak bisa akses datanya lewat handphone. Kita juga dilengkapi dengan prediction, growth prediction, harvest predictions, serta aplikasi di mana yang petambak bisa mengenerate report dari farmingnya maupun report dari finansialnya, serta mengkonekkan petambak dengan buyernya dalam trading platform kita. Mungkin itu sekilas dari produk kita, Mas Eno. Baik, makasih Mbak Liris. Menarik sekali nih. Oke, saya langsung lanjut dulu untuk pertanyaan berikutnya ke Mas Febi dulu. Mas Febi, jadi infonya kan Neurafarm adalah startup yang bisa memerangi hama menggunakan AI nih, Artificial Intelligence. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak ke kita nih, seperti apa sih maksudnya? Silakan, Mas. Iya, terima kasih Mas Eno. Jadi memang Neurafarm ini sama ya dengan Jala, memiliki misi untuk meningkatkan produktivitas petani juga, cuma kita sekarang sedang fokus ke tanaman. Jadi kita ini ingin membangun agriculture yang lebih sustainable lagi, menggunakan teknologi, karena kebutuhan pangan kita kan selalu meningkat. Cuma problemnya hampir 40% hasil lahan yang ada sekarang itu rusak atau hilang akibat hama dan penyakit tanaman. Dan kalau kita kalkulasi itu sekitar 3.000 triliun per tahun. Ini tentunya jadi ancaman bagi ketahanan pangan dunia, dan juga financial burden untuk para petani ya. Untuk itu kita membuat aplikasi namanya Dokter Tania yang bisa mengidentifikasi penyakit tanaman hanya melalui gambar. Jadi ketika petani menemukan ada tanaman dia yang sakit, tinggal difoto aja, kemudian nanti AI kita akan mengidentifikasi ini penyakitnya apa, kemudian harus diapakan, dan produk apa yang bisa digunakan untuk menangani masalah tersebut. Selain itu, petani juga bisa bertanya langsung ke agronomis kami in-house, dan recently kita juga baru rilis satu fitur baru namanya community. Jadi farmers bisa belajar satu sama lain. Nggak cuma itu, kita juga sekarang ingin coba untuk membantu mitigasi juga. Jadi data-data yang kita collect dari petani terkait lokasi, kemudian penyakit apa, di mana, di komoditas mana, itu kita track. Jadi kita sekarang punya map gitu, di daerah mana sedang terjadi penyakit apa dan lain sebagainya. Kedepannya nanti petani bisa dapat notifikasi terkait misalnya 5 km dari sini ada penyakit apa nih gitu. Makanya kita harus prepare dan lain sebagainya. Gitu. Gitu Mas, kurang lebih. Iya. Oke, makasih Mas Febi. Sangat menarik sekali. Nah, yang ketiga, berikutnya untuk Mas Vincent. Mas Vincent, bisa diceritakan secara singkat Bizar itu apa? Infonya kan bahwa Bizar ini bisa membantu UMKM dalam melakukan pendanaan. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut, silakan Mas. Oke, siap. Thank you Mas Eno. Jadi betul, Bizar sendiri kita adalah platform investasi bisnis dengan skema equity crowdfunding ya, yang sudah berizin di OJK. Kami membantu para UMKM untuk bisa ekspansi dengan cara melakukan sharing kepemilikan saham kepada masyarakat publik, tanpa harus mereka IPO gitu. Jadi di sisi lain kami juga membantu masyarakat untuk bisa invest ke bisnis UKM, mulai dari 50.000 aja per lembar sahamnya gitu. Jadi dari sisi B-Share kita yang bantu distribusi dividen, laporan keuangan bulanan secara berkala melalui sistem kami gitu. Jadi saat ini kita udah berinvestasi sekitar 32 miliar untuk para UKM di seluruh Indonesia, dan ada 49.000 investor yang sudah tergabung di tempat kami, dan mendapatkan dividen itu sekitar sekarang udah 2,5 miliaran ya yang kita distribusikan ke para investor. Jadi memang kita membantu dari dua sisi nih, dari sisi UKM-nya mendapatkan permodalan dan franchise bisnis, dan juga dari sisi investor supaya bisa meraih kebebasan finansial mereka. Kira-kira seperti itu Mas Eno. Baik, menarik sekali Mas Vincent. Jadi teman-teman, ini ceritanya sungguh sangat menarik nih. Jadi meskipun ini 3 startup ya, dari mulai Jala, Neurafarm, dan Bizar ini, yang satu main di dunia aquaculture dengan pemanfaatan teknologi IoT, yang kedua Neurafarm main di dunia bisnis dengan agritech dan juga teknologi AI, dan mendukung tren urban farming juga gitu ya. Dan yang ketiga, Bizar juga platform yang memang
memungkinkan masyarakat umum untuk melakukan investasi, dan di satu sisi lain membantu para pengusaha UMKM untuk mendapatkan pemodalan usahanya juga tanpa harus melalui IPO. Jadi ini tiga startup ini saya lihat industrinya berbeda, teknologinya berbeda gitu ya, tapi tujuannya dan misinya sangat-sangat mulia nih, sama-sama membantu masyarakat Indonesia secara umum dan juga memajukan ekonomi negara juga secara umum juga. Nah, saya sangat tertarik nih dengan apa namanya ceritanya awalnya terhadap baik itu Jala, Nurafarm ataupun Bizer. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya lebih bersifat umum ya. Saya tanyakan kepada semuanya. Boleh nggak diceritain gimana kemarin dulu pada saat mulai membangun startup itu journey-nya seperti apa, background-nya apa? Tadi Mbak Liris sih sebenarnya pas awal sempat cerita sedikit ya, tapi mungkin ada cerita lagi yang lebih luas lagi dari itu. Boleh diceritakan ulang. Mungkin saya mulai dengan Mbak Liris dulu, silakan. Nanti dilanjut oleh Mas Ebi dan Mas Vincent. Silakan Mbak Liris. Oke, kalau journey-nya dari Jalatek itu sebenarnya awalnya tahun 2015, itu idea stage-nya masih dari salah satu founder Jala, Mas Aryo, yang memiliki problem di tambak udang itu tadi. Kita trying to build a prototype at that time, karena waktu itu kita menang lomba, jadi kita dapat sedikit capital untuk working on the prototype. Terus kemudian 2016 kita coba launching prototype kita ke market, tapi journey pada saat itu hampir tidak ada penjualan sama sekali. Artinya setelah kesana kemari ternyata produk kita masih banyak flaws-nya. Untuk itu kita masih bingung nih, apakah ini produk yang tepat, apakah marketnya sudah tepat, ataukah bisnisnya yang belum tepat ini. Jadi mana yang menyebabkan kita pada saat itu terhambat untuk maju. Nah dari situ kita redo lagi gitu, prototyping ulang, kemudian masih iterasi lagi terhadap marketnya juga, mencapai marketnya itu gimana caranya, iterasi lagi di bisnis modelnya. Mungkin kalau misalkan petambaknya sendiri nggak mampu bayar, mungkin bisnis modelnya diganti, misalkan contohnya subscription, sewa, atau misalkan rental dan sebagainya. Kita juga waktu itu melakukan hal itu, sempat berhasil, tapi sempat ada kendala di beberapa kali itu, baik itu dari produk maupun dari bisnisnya. Sampai akhirnya journey-nya kita waktu itu di tahun 2018 ikut akselerator. Dari akselerator itu kita mendapatkan banyak sekali pengalaman yang akhirnya membantu kita dari tahapan yang paling penting nih dalam pengembangan nih, yaitu validation, baik itu business validation, market validation maupun product validation. Yang jelas, mungkin yang perlu diperhatikan dari journey saya itu adalah ketika kita membangun startup, yang paling kita harus teliti itu apakah kita benar-benar addressing problem yang tepat, terus apakah solusi kita emang benar-benar solusi yang tepat buat mereka, dan seberapa besar marketnya, market opportunity-nya, serta identify current solution sama current kompetitor di lapangan seperti apa, supaya kita juga tahu arah reshaping company kita nanti ke depannya seperti apa. Itu Mas Seno. Menarik Mbak Liris. Kalau Mas Ebi gimana ceritanya nih waktu awal memulai membangun Nurafarm, apa background-nya nih atau Jadi kita mulai Nurafarm itu ketika masih di bangku kuliah ya, dulu di Institut Teknologi Bandung. Kebetulan dulu tuh sering ikut hackathon gitulah. Cuma yang jadi keresahan waktu itu adalah kenapa setelah hackathon selesai, kemudian solusinya selesai juga gitu. Tidak divalidate ke market, tidak ada yang menggunakan, dan lain sebagainya. Memang purpose-nya beda. At some point di 2016 itu came up dengan satu idea, terus menemukan ini juga sih, satu pertanyaan di websitenya FAO waktu itu. Jadi how to feed the world. Ini dari 2009. Jadi waktu itu 2016, berarti kan udah hampir 7 tahun, 8 tahun. Dan ternyata setelah melihat progresnya masih belum signifikan dari pertama kali pertanyaan itu muncul. Artinya kan, wah, ini ada satu problem besar, tapi kenapa progresnya selambat ini gitu. Jadi ikut terpanggil gitu ya, terus melihat yang ada di Indonesia juga kayaknya jadi masalah besar gitu. Kita negara agraris, tapi kenapa masih selalu impor? Kemudian kenapa petani kita tidak sejahtera dan lain sebagainya. Kemudian came up dengan satu solusi, mungkin teknologi bisa bantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cuma idea awalnya adalah kita buat integration
farming system gitu, integrated farming system. Cuma realize bahwa jumlah petani di Indonesia itu mostly smallholder dan mereka punya lahan yang sempit gitu. Mungkin teknologi ini nggak akan viable karena mahal dan lain sebagainya. Akhirnya kita pivot ke modul yang kecil gitu ya. Problem apa yang signifikan dan kita bisa provide solusi yang affordable, which is masalah advisory, kemudian masalah land disease dan lain sebagainya. Dari situ Dr. Tania muncul, kemudian di 2018 kita rilis versi pertama untuk di Android. Seperti itu, Mas. Thank you, Mas Feby. Nah, kita lanjut ke Mas Vincent nih. Gimana nih, kapan nih mulai berdiri BShare dan historinya seperti apa nih Mas Vincent? Bisa diceritakan? Silakan. Oke, Mas Eno. Iya, jadi kalau dari BShare sendiri, kita ini dulu berdiri di 2017. Jadi waktu itu sebenarnya dari pengalaman saya sendiri, ketika dulu itu habis lulus kuliah gitu kan, terus sebenarnya tertarik banget sama dunia bisnis dan investment juga. Nah, waktu itu pengen coba-coba mulai investasi bisnis gitu ya. Nah, tapi kalau saya dulu mau invest ke bisnis minimarket gitu kan, itu butuh modal 500 juta sampai 1 miliar gitu kan. Dan itu tentunya saya waktu itu dulu nggak punya uang sebanyak itu gitu kan. Waktu itu akhirnya saya ngajak teman-teman yang lain untuk ikut patungan bareng-bareng sama saya. Kemudian akhirnya oke, kita bikin bisnisnya gitu kan. Tapi setelah itu kepikiran, kenapa nggak kalau konsep ini kita bawa bukan buat kalangan kita aja nih, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia bisa ikutan dan lebih banyak bisnis yang kita bisa bantu gitu kan. Akhirnya kita mendirikan BShare ini, saya ketemu sama co-founders yang lain juga, ada Pak Gatot, CFO kita, ada Giovanni Wahyu juga dari sisi teknologi. Jadi kita kombinasi nih dari sisi bisnis dan investment, kemudian dari sisi finance dan juga dari sisi teknologi. Kita garap BShare ini bareng-bareng dari 2017. Waktu itu ketemu di sebuah event Mas Eno. Jadi dulu awalnya memang nggak sama sekali nggak kenal. Jadi memang berawal dari idea dan kita mulai dari nol sama-sama. Dan akhirnya ketemu bagaimana nih solusi ini bisa berdampak buat lebih banyak UKM di Indonesia. Ngobrol sama UKM, kemudian ternyata waktu itu di 2017 awal itu belum ada tuh namanya equity crowdfunding atau apapun gitu, malah OJK juga istilahnya malah bingung itu apaan gitu kan. Nah, kita juga belum tahu, ternyata di luar udah ada gitu kan. Dan di sini biasanya di luar itu dipakai untuk startup Mas Eno ternyata. Kalau di sini kita kan masih belum terlalu familiar ya dengan startup, jadi lebih ke UKM dan ternyata memang 50% dari UKM Indonesia ini kekurangan modal untuk ekspansi gitu. Kita datang ke lapangan ngobrol sama mereka dan ada 1.000 triliun yang belum terserap oleh perbankan gitu. Jadi di sini kita masuk untuk memberikan alternatif solusi supaya mereka bisa ekspansi dan tentunya membantu masyarakat Indonesia dan semua orang untuk bisa ikutan investasi juga untuk mencapai kebebasan finansial. Seperti itu Mas Eno awalnya. Oke, sangat menarik sekali. Ini kalau saya dengar ceritanya nih, walaupun beda-beda gitu ya background-nya, tapi ada kemiripan nih. Semua pasti berangkat dari problem gitu. Nah, kalau tadi ceritanya Mbak Liris, ada problem yang dimiliki oleh kawannya, seorang petambak udang juga, co-foundernya ya. Terus ceritanya Mas Feby tadi berangkat dari hackathon idea tuh sampai dengan menemukan permasalahan yang lebih bersifat global dari WHO dan bertahun-tahun juga masih belum solve dan ternyata applicable juga di Indonesia. Dan ceritanya Mas Vincent barusan pengalaman pribadi gitu ya untuk memiliki suatu usaha juga dan berangkat divalidasi dan setelah benchmark juga ke model equity crowdfunding yang ada di luar negeri dan ternyata masuk ke Indonesia bisa di pivot seakan-akan menjadi masuk untuk bisnis UMKM secara umum. Jadi ini saya lihat ada salah satu garis benang merahnya di antara bagaimana startup itu dimulai secara umumnya. Nah, ini masih terkait dengan bagaimana membangun startup ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya mau tanya ke salah satu aja, mungkin bisa diwakili. Mungkin oleh Mbak Liris dulu nih. Yang pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya tadi kan Mbak Liris mau cerita nih ya mengenai apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika membangun startup. Tadi Mbak Liris cerita mengenai problem, mengenai kompetitor dan sebagainya. Nah, mungkin boleh di-elaborate lagi nggak Mbak? Dijelaskan lagi? Karena tadi Mbak Liris sudah nge-touch, tapi mungkin sepertinya banyak nih insight yang bisa didapatkan nih. Boleh diceritakan Mbak Liris, silakan. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk membangun startup?
Oke, yang pertama untuk bangun startup kita harus identify problems-nya gitu. Jadi itu harus penting, itu kita harus come up with a very good solution or product yang addressing problems yang kita emang ingin tackle gitu. Nah, kemudian setelah misalkan kita punya ide terkait dengan solusi, udah ada problems yang jelas, itu kita harus validasi tuh marketnya ada atau tidak. Jadi kita harus go to the market opportunity, kita harus calculate market opportunity-nya, dan juga kita harus analisis marketnya itu seberapa besar dan seberapa sulit gitu. Nah, yang kemudian yang keempat adalah yang harus diperhatikan juga adalah kita lihat di lapangan itu atau in real world-nya itu sudah ada belum solusi yang serupa, dan kemudian solusi existing-nya seperti apa. Kita cek juga kompetitor-kompetitor yang ada. Nah, baru kemudian nanti kita berkembang dalam membangun startup-nya itu adalah bagaimana kita capai product market fit-nya, kita kemudian journey di market penetration-nya, kemudian journey juga di bagian yang nggak kalah penting juga dari bisnis modelnya seperti apa. Nah, untuk melakukan itu semua sebenarnya ada satu poin nih, key utama lah istilahnya, apa yang harus diperhatikan dalam bangun startup, yaitu tim. Karena semua itu tadi tidak bisa dicapai kalau kita belum punya solid tim yang mau untuk ngerjain startup ini barengan gitu, karena it's a hard work to do. Startup is hard and it's really hard. Jadi kita harus setelah came up dengan ide ya harus di backup dengan tim yang kuat juga. Dan jangan lupa modalnya gitu sih. Iya, betul. Baik, itu saya suka banget tuh dengan underlying-nya tadi ya, statement-nya. Jadi oke, kita semua tahu lah biasa tadi ya, ada problem, ada market gitu yang perlu kita cari product market fit-nya, terus ada kita lihat juga visibility bisnisnya gitu ya, segala macam. Tapi in the end, underlying-nya saya sepakat bahwa sebenarnya dengan Mbak Iris ya, bahwa tim itu sangat penting sebenarnya, karena in the end bisnis dan ide itu bisa pivoting. Biasanya startup juga banyak yang fail juga, statistiknya seperti itu ya. Dan in the end, yang bisa survive adalah para founder-foundernya itu sendiri, yang memang kalau memang mereka adalah seorang founder, pasti mereka bisa menemukan lagi problem baru dan solusi terhadap problem tersebut gitu. Jadi saya sepakat sih, dan saya beberapa kali ngobrol dengan dengan investor, dengan visi-visi, ya mereka juga mengeluarkan sentimen yang mirip lah. Tentunya semua dilihat ya, problemnya, marketnya, financial projection, dan semuanya. Tapi on top of those, tentunya tim harus dilihat juga. Kalau timnya juga bukan founder yang memang punya capability dan juga kemampuan untuk mendeliver, kemungkinan besar itu menjadi sulit juga untuk membangun suatu startup. Jadi saya sepakat sih. Nah, saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan ini mungkin saya umum lagi, jadi mungkin saya minta dijawab oleh semuanya. Masih terkait dengan membangun startup ya. Nah, biasanya startup itu, terutama yang early stage itu kan tadi Mbak Lira juga sempat cerita gabung ke program inkubator gitu ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini, seberapa pentingnya sih program inkubator atau akselerator gitu ya untuk pengembangan startup? Nah, mungkin bisa dimulai dengan Mas Febi dulu sekarang. Silakan Mas Febi. Oke, terima kasih Mas. Jadi terkait urgensinya, ini menurut saya sangat penting sih, karena startup itu kan istilahnya sesuatu yang baru gitu, dan banyak variabel yang harus terutama dari segi risk ya, market idea dan lain sebagainya, butuh support gitu. Dan terutama untuk para first time founders, ada banyak elemen yang bermain di situ, mulai dari network, connection tadi atau pendanaan dan lain sebagainya. Agak susah untuk seseorang gitu ya bisa mendapatkan atau collecting all the puzzle gitu, semua serpihan-serpihan puzzle-nya dalam satu waktu tanpa bantuan orang lain gitu. Dan inkubator atau akselerator itu mostly menyediakan kebanyakan dari hal tersebut yang dibutuhkan, mulai dari pendanaan, beberapa ada yang menyediakan dari awal gitu ya, dan ada yang bentuk sifatnya grant atau convertible notes dan lain sebagainya. Kemudian network yang paling penting,
dan beberapa juga dengan menyediakan fasilitas lain seperti teknologi, kemudian mentor dan lain sebagainya. Itu sangat penting terutama di fase-fase awal gitu, karena kita simply nggak bisa melakukan itu sendirian. Tadi seperti kata Mbak Liris, starting a business is hard enough gitu, karena fragile dan lain sebagainya. Makanya kita butuh semua support yang bisa kita dapatkan, dan akselerator maupun inkubator bisa menjadi tempat ideal untuk kita dapatkan semua itu. Seperti itu, Mas. Oke, makasih Mas Ebi. Saya pengen dengar dari Mas Vincent juga nih. Kalau Mas Vincent gimana pendapatnya nih? Seberapa penting sih Mas kalau ikutan program-program inkubator, akselerator? Boleh di-share Mas, silakan. Oke, siap. Ya Mas, jadi sebenarnya menurut saya penting banget ya. Jadi untuk startup apalagi yang early stage gitu, kalau kita mau menjalankan startup itu kan pasti kita kalau lakukan sendiri biasanya kita mencari celah, produk market fit dan segala macamnya itu kita lakukan sendiri. Tapi kalau dengan adanya inkubator ataupun akselerator ini kita jadi punya partner Mas. Jadi punya partner yang bisa berjuang bersama lah di sisi membukakan jalan network. Kemudian mungkin biasanya kalau accelerator itu juga ada koneksi ke corporate gitu kan, dan juga dengan pemerintah. Jadi memang dibukakanlah jalannya, dimudahkan juga, dimana kita ngerjain sendiri gitu. Kemudian tentang pendanaan juga tentunya akan sangat membantu di tahap early stage gitu. Jadi biasanya kalau kita jalannya sendiri pasti ada banyak salahnya yang kalau kita ikut accelerator ataupun inkubator itu ada banyak mentor yang bisa membantu, terutama dari sisi pengalaman mereka juga gitu. Jadi bisa sharing pengalaman supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang waktu dulu dia pernah lakukan. Itu salah satu kunci juga yang membuat kita juga banyak insight juga nih selama kita ikut inkubator ataupun accelerator seperti itu. Jadi selain dari tadi pendanaan, networking dan juga pengalaman mentor, nah itu membuat kita semakin semakin cepat lah untuk bisa growing ya untuk di startup ini. Seperti itu Mas Eno. Makasih Mas Vincent. Lanjut oleh Mbak Liris. Gimana Mbak Liris kalau menurut Mbak Liris? Seberapa pentingnya nih ikutan inkubator atau peran akselerator? Silakan. Kalau kalian buat tim yang first time founder, ini yang first time founder itu akselerator, inkubator itu sangat penting. Itu penting sekali karena pengalaman Jalatek sendiri kita adalah first time founder. Nah, akselerator membantu kami dalam tahap validation. Nah, validation itu baik itu market validation, business model, kemudian product validation gitu. Nah, akselerator juga merupakan tempat kami bertemu dengan banyak mentor seperti tadi yang dibilang juga Mas Vincent, baik dari sisi bisnis maupun teknis gitu. Juga membantu kami dalam mengembangkan network. Nah, network di sini itu adalah gak cuman investor gitu, tapi juga potentially business partner, klien dan maupun istilahnya network untuk ke mentor-mentor yang lain gitu. Istilahnya kita punya banyak sekali network gitu. Dari ibaratnya waktu saya ikut akselerator yang pertama itu waktu itu di Hatch ya, sebelum dating itu dalam waktu 3 bulan itu saya bisa habis sekitaran 3 pak kartu nama. Nah, ibaratnya 3 pak kartu nama dan itu dapat balik 3 pak kartu nama juga gitu. Dan dari situ kita building network kita. Kemudian dari akselerator itu setelah building network, ibaratnya kita kalau mau fill out our daily activities itu at least kita ketemu sama banyak orang, kita ngobrol sama banyak orang, itu bisa bantu kita untuk reshaping dari si company itu sendiri, sama arahnya mau kemana, dan juga untuk ya tadi tahap validasi juga. Dan akselerator itu membantu kita early stage startup untuk maju ke growth stage. Itu sih Mas. Oke, menarik. Baik, jadi ini follow up question nih sebenarnya. Kalau dari pengalaman teman-teman nih, gimana sih efeknya setelah merasakan startup kalian mengikuti program inkubasi ataupun akselerasi itu seperti apa tuh? Seberapa impact-nya gitu ya setelahnya? Mungkin kembali ke Mas Febi lagi. Ini boleh pertanyaan umum juga. Silakan Mas. Iya, karena kita juga baru ini ya di Think, kemudian baru selesai juga nih di Agustus. Dampaknya masih kerasa banget, mulai tadi ya the money untuk survive, kemudian juga
kita merasakan growth tertinggi itu di bulan ini juga, di tahun ini terutama. Jadi hampir 200% gitu peningkatan user base dan lain sebagainya. Dari manajemen kemudian perspektif juga jadi lebih diperbarui lagi, karena tadi ada mentor-mentor yang fill up the knowledge. Kebetulan mentor saya untuk bisnis nih Mbak Iris, dan di situ saya belajar banyak banget juga nih terkait proses gitu ya, bahwa sistem dan proses itu penting, kemudian doing things that matter untuk company dan juga achieving goals-nya OKR dan lain sebagainya. Komponen-komponen itu sih Mas yang saling mengisi sehingga risk-nya bisa kita kurangi ke depannya kayak gitu. Thank you Mas Febi. Nah mungkin kalau Mas Vincent ini kan sekarang gabung di tim ke batch kelima nih, which is masih ongoing. Jadi mungkin belum bisa share atau mungkin ada yang masih ongoing lah sifatnya, bukan setelahnya. Tapi sebelum gabung ke tim pun Mas Vincent dengan BSR tuh udah pernah ikutan beberapa program ya inkubator akselerator juga gitu ya. Jadi mungkin dari pengalaman Mas Vincent seperti apa nih Mas efek-efek terhadap startup setelah mengikuti program-program seperti ini? Boleh di-share silakan. Oke Mas, iya. Jadi sebenarnya memang sangat helpful banget. Dulu kan sebelum ikut di Think, kita sempat ikut beberapa accelerator juga dari BCA, dari Plug and Play juga. Sebenarnya kita ini melebarkan network sih Mas yang paling penting. Jadi kenapa kita ikut beberapa? Karena networknya biasa masing-masing accelerator itu beda Mas. Jadi biasanya kalau di BCA itu kan dengan perbankan gitu kan, kalau di Think ini dengan Telkomsel tentunya gitu kan. Bahkan di setelah ikut pun kita dapat networknya mereka dan juga bisa membantu kita growth lebih cepat gitu. Jadi walaupun di Think ini kita masih ongoing Mas, tapi kalau yang paling saya rasakan adalah lebih dari sisi programnya itu lebih terstruktur, dan juga begitu kita rasakan di startupnya itu kita lebih ke data driven ya sih. Jadi karena setiap 2 minggu sekali ketemu mentor, kemudian ada report yang perlu kita submit juga ke tim gitu. Nah itu membuat kita jadi accountable juga gitu. Biasanya kalau kita jalanin bisnis as usual kan biasanya kita udah terlalu sibuk dengan day-to-day activity yang membuat kita nggak terlalu terukur gitu kan. Di sini kita dipaksa untuk jadi data driven, dan itu juga membantu kita untuk bisa lebih fokus dan growth lebih cepat sih Mas. Nah itu salah satu yang saya rasakan juga di Think. Oke, makasih Mas Vincent. Bahkan masih ongoing juga sudah ada beberapa ini ya, manfaat positif. Kita padahal baru jalan sebulan, ya baru sebulan lebih dikit lah ya Mas ya, sebulan seminggu kalau nggak salah. Iya, masih ada partnership lagi ongoing juga nih Mas. Wah, semoga lancar nih. Oke, mungkin yang Mbak Liris juga nih, boleh Mbak Liris diceritakan gimana nih efek setelah mengikuti program inkubator ataupun akselerator dari yang sebelum-sebelumnya, silakan. Oke, kalau efek yang paling kerasa di awal itu yang jelas memperpanjang runway dari company. Itu yang jelas itu, karena biasanya akselerator itu dimodalin kan. Nah, cuman sebenarnya kalau dari programnya sendiri itu sangat membantu. Nah, terutama itu kalau di Jalatek sendiri dari kita, efeknya yang pertama itu waktu itu ada perubahan struktur organisasi. Jadi para mentor itu juga melihat ke dalam kita seperti apa. Nah, organisasi dari Jala pada saat itu juga di reshaping. Kemudian reshaping juga bisnis modelnya. Habis itu kita juga building company plan, juga financial plan yang lebih terarah sama yang align sama visi misi dari perusahaan. Nah, yang jelas tadi juga beberapa yang lain juga udah sampaikan, networknya kita juga semakin berkembang. Nah, kalau disimpulkan sih sebenarnya akselerator membantu early startup ke growth stage ya. Jadi, dan yang efeknya adalah kita jadi kenal, kalau di Jala sendiri sih salah satunya, waktu kita ikut di akselerator aquaculture itu, kita adalah company pertama yang setelah lulus akselerator itu akhirnya secure funding gitu. Jadi ya efeknya cukup terasa signifikan buat Jala yang pada saat itu. Oke, makasih Mbak Liris. Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih. Mungkin yang ini diwakili salah satu aja ya, Mas Febi deh. Jadi kalau menurut Mas Febi nih, faktor apa saja sih yang biasanya dapat dijadikan penentu sebuah startup untuk dapat berkembang? Boleh share sedikit Mas, silakan. Faktor untuk berkembang, sebenarnya banyak variabel ya. Tapi balik lagi, mau ngobrol sama siapapun yang ada di scene startup, baik itu founders maupun investor terutama, semua balik lagi ke urutannya tim, kemudian market, kemudian produk gitu ya, mungkin urutannya seperti itu. Bahkan menurut Ben Horowitz saja,
ketika berbicara tentang sales gitu ya, berbicara tentang sales, yang harus diperhatikan tuh sebenarnya urutannya menurut dia tim, produk, baru sales gitu. Jadi saking pentingnya tim itu, bahkan untuk urusan cash flow dan lain sebagainya itu pun masih harus di urutan pertama gitu. Karena once kita take care of our team, building a strong team gitu ya, yang care enough tentang startupnya untuk succeed, maka semua tuh bisa dilakukan gitu. Bahkan ada istilahnya tuh, andaikan kita bisa menyatukan semua pemikiran orang yang ada di satu organisasi, kemudian tertuju pada satu goal gitu, mau di kondisi market seperti apapun, mau kita buat produk apapun gitu, untuk target market apapun kita bisa conquer itu gitu, Mas. Oke. Thank you, Mas. Mas Seno, aku boleh nambahin nggak, Mas? Boleh dong. Ada lagi nih faktor yang menurut saya juga salah satu yang cukup krusial. Ada dua lagi sih yang pengen saya tambahin. Yang pertama, modal. Karena modal itu jelas membantu startup buat berkembang. Kalau network kita juga udah tahu ya. Tapi ada satu lagi nih menurut saya yang paling make sense juga itu adalah timing. Nah, timing itu penting banget gitu. Kita bisa lihat beberapa startup yang fail itu mungkin karena timingnya nggak tepat juga gitu. Timing itu krusial, kayak timing kita launching produk, timing kita benar-benar untuk fundraising dan sebagainya. Dan especially timing untuk pergi ke market itu. Timing tuh kayak kalau kita udah come up with a very excellent team, very excellent product, very excellent network, tapi timingnya pada saat misalkan contohnya kita launching right before atau after coronavirus hits misalkan kemarin, itu bisa aja jadi penghambat dari startup untuk berkembang. Atau mungkin timing di market yang contohnya misalkan kita mau ngedisrupt petani gitu ya, di kasusnya Jala itu waktu itu juga sempat itu di awal-awal timing kita nggak tepat. Kenapa? Karena petambak pada saat itu masih tidak aware terhadap teknologi. Nah, 3 tahun berikutnya, mereka sekarang sudah mulai aware terhadap teknologi. Jadi timingnya yang sekarang yang tepat, yang kemarin belum tepat. Kadang gitu sih, itu cuma nambahin aja, sorry. Nggak apa-apa, justru menarik Mbak Liris. Saya suka banget tuh. Kalau timing tuh, apalagi ini ya, sebagai startup yang bergerak di bidang IoT itu menurut saya timing juga sangat-sangat penting ya, karena ada faktor market edukasi. Kebetulan saya juga sempat megang bisnis IoT atau Telkomsel selama 2,5 tahun sebelum saya gabung di Things tahun terakhir ini. Jadi menurut saya timing memang faktor yang penting, atau istilah lainnya tuh kita biasa bilang ecosystem readiness juga, karena timing itu terkaitan dengan ecosystem readiness. Apakah memang kita berada di market yang tepat, di waktu yang tepat tadi ya, dan memang kebijakan surroundingnya ekosistem seperti barrier to entry, regulasi dan segala macam itu mendukung gitu. Jadi kayak I'm sure Mas Vincent juga punya sentimen serupa, karena bicara equity crowdfunding tadi terkait sangat-sangat highly regulated juga tuh pasti itu. Betul. Dengan OJK. Thank you Mbak Liris tambahannya. Nah, tadi Mbak Liris sudah nge-touch juga mengenai pandemi gitu ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya nih. Saya mau nanya gitu ya. Di masa sekarang nih pandemi nih, gimana nih peran teman-teman sebagai CEO dalam mempertahankan startup masing-masing? Karena I'm sure it has an impact gitu kan ya. Jadi mungkin boleh diceritakan dari Mas Vincent dulu sekarang, silakan. Oke, boleh Mas. Ya, jadi sebenarnya dari sisi saya sendiri sebagai founder dan CEO itu merasa banget sih waktu pertama kali hits COVID itu di April itu sempat kalau kita terutama di bidang investment lagi ya, jadi masyarakat nge-hold investment segala macam gitu kan, mereka wait and see gimana nih dengan situasi Indonesia sekarang. Nah itu kena impact banget, apalagi portfolio kita adalah UMKM gitu ya, gimana UMKM ini mereka juga banyak yang di F&B, kemudian banyak yang di retail dan segala macamnya gitu kan. Tapi waktu itu kita langsung kita berembuk sama tim juga, dan kita melakukan refocusing sih. Kita refocusing apa sih sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau dalam hal ini user kita di WeShare gitu kan. Jadi kita sempat ngobrol lagi sama mereka, UKM-nya dan juga investornya. So mereka itu lebih prefer ke kalau kita lihat alternatif investment kan ada pasar modal dan lain sebagainya gitu kan.
itu juga volatile banget kemarin gitu. Tapi di sini kita mengedepankan bagaimana nih bis UKM ini yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi waktu itu kita sempat bantuin UKM yang di bidang kesehatan, terus kita fokus ke retail yang consumer goods gitu kan, minimarket dan lain sebagainya. Terus kita ada kerjasama sama salah satu penerbit kita UKM yang di bidang fashion, kemudian dia pivot ke arah jadi bantuin untuk produksi APD buat tenaga medis kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu, dan akhirnya itu yang membuat kita bisa growing dan malah bertumbuh lebih cepat. Kemarin di pandemi itu kita udah lebih dari 200% kita meningkat di bulan sekitar Juni Juli gitu ya. Nah itu pas masuk tertinggi juga. Nah itu makanya kita benar-benar fokusing kebutuhan masyarakat dan kita fokus deliver solusinya sih. Dan itu yang membuat kita bisa tetap relevan di user kita dan di masyarakat, seperti itu, Mas. Thank you, Mas Vincent. Boleh kalau dari sisi Mas Febi deh, balik lagi. Gimana Mas Febi di masa pandemi ini sebagai CEO? Pandemik itu kita berbicara tentang krisis gitu ya. Di awal-awal kita harus menanyakan sih, tapi ini kan udah berjalan sekitar 8 bulanan gitu. Di awal-awal kita sebenarnya bertanya, apakah ini akan 3 bulan, kemudian 6 bulan, setahun, atau bahkan lebih panjang lagi gitu. Karena itu akan berpengaruh ke plan kita ya, terkait continuity dari bisnisnya, seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada banyak sekali keputusan gitu terkait itu misalnya. Jadi kita harus watching closely about the runway sama burn rate kita. Mungkin ada needs gitu ya untuk grow, untuk hiring, tapi harus kita pendam dulu gitu ya. Kemudian juga ada kaitannya dengan bisnis yang tadinya mungkin target market kita A jadi B gitu, seperti Mas Vincent bilang. Dan kebetulan Neurofam juga selain memikirkan continuity dari bisnis, kita memikirkan juga bagaimana kita bisa berkontribusi lebih gitu. Di bulan mulai Maret gitu ya, Februari-Maret, kita juga set up komunitas di Facebook yang sekarang sudah ada 6.000 member dari petani. Jadi kita ngobrol-ngobrol terkait petani punya tempat untuk ngobrol dengan ahli dan lain sebagainya. Kita juga menyediakan kelas-kelas gratis online gitu untuk para petani, sehingga mereka bisa belajar dari dari penyuluh, kemudian tentang membuat pupuk organik dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting juga adapting gitu ya to the situation. Kayak tadi misalnya dialihkan ke APD. Dalam kasus Neurofam kita menemukan market baru yang surging, di antaranya urban farming gitu, yang sekarang sekitar 40% dari user base kita. Itu sih terkait jadi lebih harus berhemat, kemudian jadi harus lebih adaptif lagi, dan ya itu sih kurang lebih. Iya. Oke, thank you Mas Febi. Nah, Mbak Liris, gimana kalau di Jala sendiri Mbak, di masa pandemi? Gimana, boleh? Kalau kita sebenarnya change marketing strategi, terus habis itu kita juga ngelihat opportunity yang lain gitu. Tapi yang jelas sebenarnya waktu pandemi itu kita tuh ngelihat, kalau sebagai startup nih ya, kita harus lihat company runway kita tuh seberapa sih gitu. Pas coronavirus hits, kita harus lihat company runway seberapa. Kalau runway-nya masih panjang, kita ya hemat-hemat aja gitu, masih nggak apa-apa, dilihat juga peneritnya. Tapi kalau runway-nya kita agak mepet gitu, kita harus benar-benar lihat opportunity yang ada tuh sekarang gimana gitu. Nah, waktu kemarin Jala, kita hampir yang di tengah-tengah tuh, jadi kita juga melihat opportunity gimana caranya kita juga bisa dapat quick cash gitu kan. Quick cash tuh artinya, misalkan kalau bisnis yang sekarang terdampak, berarti apa nih bisnis yang kira-kira kita bisa lebih maju lagi. Jadi waktu itu kita malah coronavirus hits, kita malah ada bisnis baru gitu. Jadi bisnis baru di Jala, kita malah lahirin satu konsep baru, satu solusi baru yang kemudian kita launching dalam waktu 1 bulan, dan dalam waktu 6-7 bulan ini malah menjadi MVP kita juga gitu, salah satu MVP kita juga di perusahaan gitu. Dan yang mana tidak mengubah arah perusahaan, tapi malah justru berkembang ke arah yang benefiting our company lah. Sorry, ada suara ayam barusan. Cuma maksudnya di situ aja dulu, Mas Eno. Oke. Ini saya suka nih karena
story-nya kurang lebih mirip-mirip nih ya. Jadi ini yang menurut saya memang kalau membedakan founder dengan non-founder nih sebenarnya. Karena tadi saya sempat singgung sedikit juga di sebelumnya ya, bahwa apa yang membedakan founder itu, kalau saya pribadi ngeliatnya ya itu, founder itu bisa melihat suatu kesempatan dan juga solusi dari suatu permasalahan dan situasi yang ada gitu kan ya. Nah tadi Mas Vincent, Mas Feby, Mbak Liris semua cerita nih di tengah pandemi ini oke lah ya di awal-awal hitting gitu ya, terkena impact kayak gitu, tapi setelah jalan sekian lama, setelah 8 bulan ya udah no longer excuse dong, jangan dijadikan alasan lagi pandemi ini. Bahkan akhirnya teman-teman semua di sini bisa mendapatkan bisnis model baru atau market baru dan another opportunity yang nggak selalu sifatnya adalah pivoting, tapi bahkan menambahkan ke dalam ekosistem dan juga value proposition yang dimiliki oleh masing-masing teman-teman di sini. Jadi itu menurut saya sangat insight yang sangat menarik dan untuk diambil oleh kita semua di sini sih. Nah, teman-teman, saya sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, cuman tadi dapat cue card nih, sebenarnya waktunya udah habis, jadi saya kayaknya nggak bisa nanya pertanyaan selanjutnya, cuman nggak apa-apa sih, ini sebelum kita tutup, mungkin kita masih ada kesempatan untuk mendengar closing statement dari panelis-panelis kita nih, yang keren-keren ini. Pertanyaannya mungkin gini lah, closing statement-nya. Jadi, moving forward nih ya, bagaimana sih kalian melihat dukungan ekosistem startup digital saat ini, dan harapan-harapannya seperti apa nih di masa yang akan datang? Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Vincent. Silakan Mas Vincent. Oke, iya Mas. Jadi sebenarnya sebelumnya thank you banget nih udah diundang untuk sharing bareng-bareng sama teman-teman panitia semua. Nah harapannya memang tentunya di dalam ekosistem startup ini kita selalu membutuhkan ya, terutama para startup founders tentunya membutuhkan network dan kolaborasi antar tadi kita bisa bicara accelerator, inkubator gitu kan. Nah tentunya ini bisa menambah kekuatan ekosistem startup kita gitu. Karena kalau kita bergerak bersama-sama, ini semuanya bisa saling melengkapi nih dan bisa membuat misalkan nanti di Indonesia bisa lebih banyak unicorn, dekakorn dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini kita harus terus bisa meningkatkan sih kolaborasi ini. Dan tentunya saya juga senang banget bisa ikut ke Ting juga sebagai accelerator, di mana kita bisa dibantu dibukakan networknya dan bisa istilahnya doing bisnis bareng-bareng lah, karena pasti ada salah satu hal yang kita bisa dari corporate nggak bisa ataupun dari corporate bisa dan kita juga bisa ikut pengalaman dari mereka gitu. Jadi itu yang bisa kita tingkatkan lagi sih ke depannya untuk bisa meningkatkan ekosistem startup di Indonesia. Thank you, Mas Vincent, closing-nya. Dilanjut boleh dengan Mas Feby, silakan. Iya, kurang lebih mirip-mirip sih Mas. Jadi balik lagi bahwa startup sepertinya nggak akan bisa berkembang tanpa bantuan orang lain gitu ya. Mulai dari investor, terus ekosistem tadi yang mendukung secara legal, government dan lain sebagainya. Jadi saya sih berharap ke depannya mulai dari inkubator semakin banyak lagi gitu di Indonesia. Kemudian sehingga bisa menampung lebih banyak lagi startup gitu untuk berkembang, karena kayaknya mainannya kan probability, makin banyak kita ini gitu menyebarkan, makin banyak juga kemungkinan untuk berhasil gitu. Tapi balik ke filosofi masing-masing, tapi yang jelas semakin didukung secara regulasi, kemudian pendanaan, kemudian talent juga dan komponen-komponen lainnya yang saling mendukung. Saya rasa ekosistem digital di Indonesia akan semakin lebih baik nanti ke depannya. Seperti itu, Mas. Oke, makasih closing-nya. Terakhir dari Mbak Liris, silakan Mbak. Tadi bannernya jatuh, tapi nggak apa-apa ya Mbak ya. Aman kan ya Mbak ya? Silakan Mbak. Aman, ada angin tadi. Kalau misalkan mendukung startup digital yang ada di Indonesia, tadi teman-teman sudah elaborate dengan baik sih bagaimana building the best ecosystem. Setuju dengan Agil juga, perbanyak akselerator, perbanyak inkubator, perbanyak event-event digital gitu. Karena jangan sampai kita harus lihat statistiknya berapa jumlah startup yang ada di Indonesia, berapa jumlah akselerator yang ada di Indonesia. Jangan sampai perbandingannya 1:1000, jangan sampai 1:100 ya. Kalau bisa satu akselerator, katakanlah dia ambil 30 startup dalam 1 tahun atau 20 startup 1 tahun, paling nggak itu udah menunjukkan rasio yang bagus ya. Jadi rasio perbandingan akselerator sama startup kok bisa ditingkatkan.
Kalau nggak salah sih yang bagus itu rasionya di India, cuma saya agak lupa angkanya berapa. Tapi yang jelas satu akselerator itu kalau nggak salah puluhan startup. Jadi hampir setiap startup di sana tuh kebagian akselerator. Nah, terus yang terakhir mungkin startup jangan takut untuk berkolaborasi. Itu sih, Mas Eno. Thank you. Luar biasa. Baik. Makasih. Oke, jadi mungkin saya coba rewap sedikit ya. Jadi ini diskusinya sangat-sangat menarik. Banyak sekali insight yang saya dapatkan juga. Catatan saya di sini panjang nih, cukup panjang. Cuman mungkin kalau saya boleh simpulkan ya, bahwa saya mungkin singkat aja bahwa sebenarnya pesan yang sangat menarik buat para founders atau co-founders, aspiring founders, atau apa, first time founders terutama ya tadi ya. Jadi itu berulang kali tadi diucapkan juga. Sebenarnya ketika teman-teman memulai suatu startup dengan tadi mendapatkan permasalahan dan ideation, discovery gitu ya. Sebenarnya kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting. Dan dengan kita berkolaborasi, ya kita lihat sebenarnya di luar sana ada platform apa sih yang bisa mendukung startup-startup yang memang ada di early stage terutama. Kita nggak cuma ngomong inkubator dan akselerator sebenarnya, platform itu ada banyak. Ada misalnya co-working space atau ekosistem player lainnya gitu ya. Ada banyak sekali sebenarnya innovation hub dan sebagainya gitu. Jadi platform itu ada banyak. Nah, inkubator akselerator itu adalah salah satu platformnya. Termasuk kalau di Telkomsel kita punya corporate akselerator juga. Nah, silahkan saya mengajak para founder tadi ya dan juga early first time founders melihat apa sih ekosistem platform builders yang ada di sekitar kita. Coba dimanfaatkan terutama di masa-masa era pandemi seperti ini. Semoga dengan berkolaborasi tentunya kita bisa meminimalisir resiko kegagalan atau cost of failure, karena cost of failure itu tentunya tidak kecil pastinya. Jadi itu coba kita minimalisir. Mungkin itu sedikit wrap up dari saya. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Vincent, Mbak Liris, dan Mas Feby yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan. Dan teman-teman dimanapun yang berada yang menyaksikan, terima kasih sudah menonton. Semoga mendapat insight yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya kembalikan ke MC kita. Terima kasih. Nah, baik buat teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih juga ya. Dan jangan lupa nih untuk ikuti sesi The Next Dev Summit selanjutnya ya. Dan untuk teman-teman semuanya nih yang pengen mendapatkan e-sertifikat ya, caranya gampang sekali, teman-teman bisa langsung aja tinggal diisi feedback form yang sesaat lagi akan muncul.